Shalom. Malam ini saya masih tergerak untuk melanjutkan topik yang lalu adalah doa syafaat. Dan saya dalam perenungan masih ada lanjutannya. Masih ingat kita belajar bahwa doa syafaat adalah official prayer. Tetapi bukan hanya official, satu dimensi yang di atasnya. Saya bisa katakan doa syafaat adalah covenant prayer. Sudah saatnya umat Tuhan itu tidak, atau saya rubah, melangkah dari dimensi pengampunan dan pertolongan masuk dalam dimensi perjanjian. Karena di dalam perjanjian kita akan mengalami bukan berhenti pada pengampunan dan pertolongan. Di dalam perjanjian ada pengampunan dan pertolongan. Tapi dalam pertolongan belum tentu ada perjanjian. Ketika anak yang hilang kembali, pernah nggak kita berpikir bahwa Bapak setelah memeluk, dia membawa anak lembu di depan anak bungsu itu. Coba kita renungkan, mestinya kalau mau masak pesta, sekedar pesta, kan dia disembelih di belakang sana. Tapi tidak, anak lembu itu disembelih di depan anak bungsu itu. Bawalah kemari anak lembu. Apa makna di balik itu? Covenant. Covenant. Melalui perjanjian, kita berdiri dalam satu pijakan yang bukan sekedar satu tekad dan kemauan kita semua. Bukan dengan kekuatan, tapi sebuah status, posisi. Jadi sebenarnya Tuhan itu mengikat perjanjian demi perjanjian. Dengan Adam, dengan Nuh. Makanya disebut Adamik, Noanik, Abrahamnik. Gitu. Tetapi semua perjanjian itu tidak sempurna. Kenapa? Keroposnya di pihak manusia. Itulah sebabnya yang terakhir dia membuat perjanjian dengan dirinya melalui putranya. Kira-kira begitu. Sehingga Yesus, dia diutus, dia juga mewakili manusia. Nah ini yang susah buat orang yang enggak paham, itu pasti gagal paham. Jadi Yesus itu utusan sorga, tapi juga utusan bumi. Nah Mazmur 50 ayat 5, apa tanda dan meterai perjanjian? Korban sembelihan, nyawa. Sebuah hubungan yang dimeteraikan oleh hidup mereka yang masuk dalam perjanjian itu. Tetapi kekuatannya luar biasa. Saya menemukan sesuatu yang luar biasa ketika Yakub berpesan sebelum dia meninggal. Dia berpesan untuk dikuburkan bersama-sama dengan Abraham dan Ishak. Makanya disebut Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dikatakan di sana dikuburkan Abraham bersama Sarah dan Ishak bersama Ribka, dan kuburkanlah aku bersama Lea. Pada sepanjang cerita hidupnya dikatakan bahwa dia mengasihi Rahel dan tidak atau kurang mengasihi Lea. Tetapi ketika kita melihat gambar besarnya, Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan Lea. Keturunan Lea lah yang menurunkan Kristus. Keturunan Lea lah yang menjadi imam, Lewi. Tetapi Rahel juga punya bagian, Yusuf menjadi kesulungan. Bahkan perjanjian itu melampaui sekedar perasaan suka tidak suka.
Itulah perjanjian. Nah, doa syafaat adalah doa bukan berhenti dalam satu nuansa sebuah tekad. Tetapi doa yang lahir di atas sebuah ikatan perjanjian. Dan itu memberikan satu kekuatan. Ketika sebenarnya di dalam nama Yesus, Bapa itu melihat Yesus. Tetapi ketika orang itu mengikat perjanjian dengan Kristus, saya belum dapat kata persisnya. Maka orang-orang yang disebut man of covenant. Jadi dia bukan hanya orang benar, tapi dia orang-orang yang dalam perjanjian. Dan disitulah dia dalam alam roh. Saya nggak bisa mengkotakkan mana ya, karena itu hanya didesain melalui spirit. Doanya itu kan naik dalam wujud itu yang disebut intercession. Saya tunjukkan contoh demi contoh. Bagaimana ketika Sodom dan Gomora, mari kita lihat dalam Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19. Dimusnahkan ayat yang 29. Sorry. No. Ayat 29. Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat apa? Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot. Jadi Lot selamat karena doa syafaatnya Abraham. Dan ketika Tuhan akan menghancurkan kota Sodom, Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang tidak kulakukan. Karena he is the man of covenant. Ketika Anda punya ikatan perjanjian, ketika Anda memohon, ada satu kekuatan doa yang tidak sama dengan manusia biasa yang dia memohon. Bukan karena orang itu hebat, karena Tuhan mengikat perjanjian dengan orang itu. Kita lihat, saya pernah membagikan ini, Mazmur 89. Lihat. Ayat yang keempat atau ayat yang ketiga dalam bahasa Inggrisnya, tapi dalam bahasa Indonesia ayat yang keempat. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku tidak meneguhkan anak cucumu dan membangun tahtamu untuk turun-menurun. Nah, Mazmur 89, ya. Mari kita lihat dua raja-raja. Ini saya sampai mata saya mau copot lihat ini. Yerusalem luput. Ayat pasal berapa itu? Ayat 34.
Ayat 33, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi kota ini dia tidak akan masuk. Demikian firman Tuhan. Ini raja yang terlalu kuat untuk dilawan. Dan aku akan memagari kota ini, Yerusalem, untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud. Coba ditayangkan Steve, PowerPoint saya yang lalu. Tentang ini ada hubungannya dengan perjanjian. Terus. Nah, no. Yang sebelumnya tadi itu. Nah, jangan digoyang-goyang. Nah, di sini kan peresmian bait suci. 2 Raja-Raja 19. Dan apa background dari doa ini? Anda harus lihat gambarnya. Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Meneguhkan. Dan tempat itu menjadi kiblat. Dan Tuhan berkata, kalau aku menutup langit karena pemberontakan. Karena umatku meninggalkan aku dan sebagainya. Tetapi yang atasnya umatku, yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik. Aku akan mendengar. Aku akan mengampuni dan aku di atas ini adalah perjanjian. Marilah kita masuk mengalami hidup dalam kuasa dan anugerah perjanjian. Dan saya mulai melihat dan saya mulai melihat ada satu jatah berkat rahmat. Bukan hanya kepada kita, tapi anak cucu kita. Nah, apa yang dilakukan Elia? Nah, semua bukan hanya tekad. Apa yang dilakukan Elia itu mengacu pada ini. Bagaimana di langit tertutup. Hujan 3 tahun 6 bulan. Tidak turun. Apa yang dilakukan Elia? Memperbaiki mezbah. Coba kita lihat 1 Raja-Raja. Ayatnya lupa saya. Apa yang dikeluhkan Elia? Satu Raja-Raja 19 ayat 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah. Betul? Dan apa yang dilakukan Elia? Memperbaiki mezbah. Mengembalikan, memperbarui, memulihkan perjanjian itu. Yang rusak. Dan di situ langit terbuka kembali. Jadi doa Elia bukan sekedar sebuah tekad. Doa Elia selaras, katakan selaras. Selaras dengan tatanan perjanjian. Nah, di situ ketika kita punya perjanjian, gereja baik secara perorangan maupun corporate, dan mulai berdoa. Saya percaya sebenarnya ada kekuatan yang luar biasa. Ketika Herodes menganiaya jemaat dan memasukkan Petrus ke dalam penjara, gereja, jemaat berdoa. Mari kita lihat Kisah Rasul. Bagaimana intervensi malaikat terjadi. Itu bukan tiba-tiba. Mana ini? Kisah Rasul berapa? Nah,
Demikian Petrus, Kisah Rasul 12 ayat 5. Demikian Petrus ditahan dalam penjara, tetapi, betul? Jemaat dengan tekun. Dan terjadilah intervensi malaikat. Pengertian saya bersyafaat buat anak saya yang ada di Amerika. Dan saya minta intervensi malaikat melindungi dia, menjaga dia. Rantai lepas dan Petrus. Nah, ini yang penyakit kita, penyakit jemaat. Lihat. Ayat 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba pelindung bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu. Tapi kata mereka apa? Jadi seringkali kita ini nggak percaya sama doa kita sendiri. Luar biasa ya. Mereka itu minta doa supaya Petrus lepas. Lepas datang, itu orangnya datang. Yang bener ngaco lu. Nah, yang luar biasa, setelah itu ayat 20 apa? Judulnya ayat 20 apa? Ini keren. Herodes mati. Gila bener. Saudara, mari kita menyadari bukan untuk kita bersombong, tetapi untuk kita, saya percaya bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya perbuatan baik, tetapi iman. Tuhan bilang tanpa iman tidak bisa orang berkenan sama Tuhan. Karena hal yang pertama menjadi dasar, Tuhan mau kita percaya akan kasih setianya. Yang saya maksud bukan berarti kita memakai perjanjian itu seperti jimat. Karena di dalam perjanjian ada aturan mainnya. Karena kalau engkau mau masuk dalam dimensi perjanjian, engkau harus bersedia jadi korban sembelihan. Hanya orang yang bersedia menjadi korban sembelihan, dia masuk dalam reality of covenant. Tanpa itu, dia perjanjiannya, ini yang menjadi satu kebingungan dari orang yang mempercaya akan kasih karunia secara mutlak. Saya tunjukkan petanya, bagaimana Bapa, sang ayah tidak pernah membuang dan membatalkan perjanjiannya dengan sang anak bungsu. Betul? Tetapi anak bungsu yang merusak sendiri. Sehingga de jure dalam perjanjian itu tidak pernah hilang. Tapi de factonya dia nggak ngalami. Dia tidak ada hidup, istilah saya, dia tidak hidup dalam reality of covenant. Dia melarat, dia kekurangan, dia nggak lihat pertolongan. Bukan karena Bapa tidak sang ayah tidak mencintai, karena dia tidak tinggal dalam dimensi kasihnya Bapa. Makanya kita nggak boleh berarti terbuai, aku dicintai Tuhan. Tapi harus lanjut. Aku dikasih Bapa dan aku tinggal di dalam dimensi atau wilayah kasih Bapa. Makanya ada kata engkau memuaskan, itu Mazmur berapa? Mari kita lihat. Mari kita bersemangat untuk mengalami anugerah perjanjian itu. Nih, Mazmur 36. Ayat yang ke-8 bahasa Indonesia. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Ya. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Ya. Bahasa Inggrisnya, engkau memberi mereka minum dari sungai
kesukaan. Saya mau yang ini. Oke, tayangkan terus. Saya mau membacakan bahasa Inggrisnya, tapi saya terjemahkan langsung. Pasal berapa itu tadi? 36 ayat 8. Oke. Ya. They are abundantly. Jadi betapa besarnya your loving kindness. Mereka yang ada di dalam wilayah, under the shadow. Berarti dalam rumah, dalam wilayah. Jadi yang tinggal di situ. Ya. Bagaimana dia tinggal di situ? Di dalam naungan itu. Mari kita gandengkan pasal demi pasal. How the Lord made dwell in our life. Harus ada mesbah. Amin. Pastikan mesbah Anda dan saya tidak terbengkelai, tidak kotor, tidak korbannya abunya berceceran, korbannya enggak ada lagi. Ya. How precious. Demikian ada perlindungan. Nah, lalu ayat 8, ayat 9 berarti. Ayat 9. They are abundantly satisfied. Bukan, mereka dipuaskan dengan with the fullness of your house. Bukan lemak. Mereka dipuaskan dengan apa? Kelimpahan dalam rumahmu. Artinya apa? Di rumah Bapak banyak makan. Engkau memberi mereka minum. Sungai kesukaan. Dan engkau dengan bersamamu ada aliran kehidupan. Nah, masuk dalam permohonan, pembelaan, tetapi juga melalui doa syafaat. Seorang bisa masuk dalam doa peperangan. Saya masih ingat ada buku yang dikarang oleh Bob Pierce. Judulnya menyentuh hati saya. Cover me in the day of the battle. Lindungi saya di dalam hari dan momen-momen peperangan. Jangan biarkan aku perang sendiri. Jangan sampai aku perang di dalam satu peperangan di mana engkau tidak ada. Sebab perjanjian bukan hanya membawa seorang mengalami keintiman dan satu pemeliharaan. Perjanjian membuat orang hidup dalam otoritas. Makanya tongkat dan gadamu menyertai aku. Itu yang menghibur. Anak bungsu dia tongkat, cincin. Maknanya sama. Melalui perjanjian Anda akan melihat. Anda akan masuk di situ. Anak bungsu masuk. Anak bungsu mengalami restorasi dalam status. Mari kita rindukan covenant ini. Dan mari kita bersedia hidup dalam tatanannya, konsekuensinya. Ketika kita hidup dalam covenant. Amin. Anda akan merasakan satu kekuatan yang menopang hidupnya. Lebih bukan kekuatan Anda. Anda nggak hidup istilah gini. Kalau ekstrimnya nanti, Anda nggak hidup dengan keringat. Anda hidup dengan satu kekuatan anugerah. Bukan berarti orang nggak bekerja. Tapi ada satu kekuatan seperti mesin, seperti angin yang mendorong Anda. Dan you can feel it. Makanya Mazmur Daud ditutup apa? Kebajikan dan kemurahan. Follow. Dan saya menyimpulkan semua yang ayat-ayat itu. Banyak orang salah paham. Seperti ayat 2 Tawarik 7 ayat 13. Oh kalau orang merendahkan. Itu nggak salah. Itu dahan cabang rantingnya. Tapi backbone-nya itu covenant. Mazmur Daud bagaimana Tuhan gembalaku berbaring. Covenant.
Karena hanya lewat covenant orang masuk. Bandingkan dengan Yohanes 10 ayat berapa? 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sambungkan dengan Mazmur 25, 23. Tuhan gembalaku, tidak kekuranganku. Why? Karena aku berbaring di padang rumput. Bagaimana kita bisa di padang rumput itu? Karena kita masuk melalui pintu. Pertanyaannya bagaimana kita bisa masuk melalui pintu? Engkau harus masuk dalam sebuah perjanjian. Dan saya percaya pada akhirnya kita melihat Tuhan tidak hanya menawarkan sebuah pengampunan. Tuhan menawarkan perjanjian kepada kita. Are you willing to make covenant with me? Sebab melalui perjanjian seluruh hati Tuhan dan rencana Tuhan, destiny-nya itu tergenapi dan bisa anugerahnya bisa diberikan melalui perjanjian. Mari kita rindukan sekaligus kita merelakan hati kita untuk kita bersedia. Sebab ketika Anda masuk dalam perjanjian, Anda menjadi korban sembelihan. Itulah Roma 12. I beseech you. Aku minta engkau supaya engkau memberikan your body as a living sacrifice. Haleluya. Dan bukan kebetulan malam ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya minta roti dan anggurnya bisa dengan pengertian ini. Apa sebenarnya makna perjamuan kudus ini? Perjanjian. Nah, perjanjian bukan hanya dilakukan sekali. Maksudnya dilakukan sekali, tetapi diperbarui dan di-re-establish setiap kali. Ketika engkau makan dan minum. Yesus mengikat perjanjian ketika dia memberikan roti dan anggur yang menggambarkan adalah tubuhnya dan darahnya. Dan kalau kita ingin masuk dalam realita perjanjian, karena tatanan perjanjian, dua pihak itu harus melakukan hal yang serupa. Kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita kepada Tuhan. Dan Anda akan masuk dalam perjanjian. Dan ketika di situ Tuhan berkata, ini berlaku, perhatikan. Mintalah, carilah, ketoklah pintu. Anda jangan malas untuk meminta. Amin. Jangan berpikir, sudah terserah Tuhan. No, Tuhan mau kita minta. Amin. Haleluya. Saya percaya, ini saya bayangkan. Cucu saya bulan depan akan berulang tahun yang pertama. Dia belum bisa minta karena dia masih kecil. Tapi saya percaya kalau dia umur 3 tahun, 4 tahun, dia udah boleh bisa bicara. Pasti dia ada satu permintaan. Dia bisa ngomong, dia bisa minta. Amin. Dan adalah kesukaan bagi ayahnya, ibunya, atau orang yang mengasihi. Minta apa kamu? Jadi kenapa Tuhan berkata iman? Iman adalah memberi kesempatan pada Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Tanpa iman, berarti orang itu tidak percaya Tuhan itu ada. Satu step lagi, orang itu nggak percaya Tuhan itu baik. Amin. Hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, hal yang mendasar. Percaya Tuhan itu baik. Makanya jangan berkata, gua jelek, gua apes. Itu yang dilakukan bangsa Israel. Betul nggak? Dia mengutuki diri mereka, nasib mereka. Itu sebenarnya tidak sadar. Itu kalau saya ekstrem, menghina Tuhan. Menghina kebaikan Tuhan. Sebaliknya apa itu martir? Bahkan di titik nyawanya hilang. Mereka tidak meragukan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, lalu bagaimana dengan, lihat,
Kapan kebangunan rohani gereja mula-mula? Anda baca, perhatikan tadi. Kapan Herodes mati? Setelah doa. Gereja doa. Kapan terjadi ledakan? Tersebar. Setelah Stefanus mati. Dia adalah martir pertama. Ketika orang menjadi martir. Darah. Jadi darah itu nuntut. Tanda petik. Nuntut yang negatif. Plus. Bukan plus. Dan menuntut yang positif. Dalam perjanjian. Menuntut yang negatif itulah maut. Itu yang disebut utang darah. Tetapi yang positif. Darah itu meminta. Memohon. Pertolongan anugerah. Makanya bedanya darah Habel dan darah Yesus. Darah Yesus memohon. Darah Habel menuntut balas. Makanya di dalam satu keadaan ketika ada hutang darah, ada pembunuhan, ada bunuh diri. Alam roh itu bergerak. Tapi sebaliknya ada perjanjian dengan Tuhan yang disahkan dengan darah. Ada satu kekuatannya membawa suara itu sampai ke hadirat Tuhan. Nah, perspektif ini yang membuat Anda dan saya, kita mendasarkan iman kita ini bukan dengan tekad dan sekedar imajinasi atau yang kata motivator berpikir positif, tetapi di atas janji dan firman. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Dan kita melihat dalam kacamata iman. Posisi kita seperti anak yang hilang. Dia udah habis lah, jelek banget. Dia dipulihkan. Kenapa? Kau benar. Perjanjian. Karena hati Bapa yang mengasihi anak bungsu. Sejauh timur dari barat. Bapak, saya minta Pak Yunus bisa membantu saya untuk Engkau berkati roti dan anggur. Anda yang di Zoom ataupun live streaming, siapkan roti dan anggurmu. Engkau urapi juga anak-anakmu yang memegang roti dan anggur. Kami mau masuk dalam perjanjianmu. Tuhan, kami percaya kuasa perjanjianmu. Lebih daripada keterbatasan kami. Saya undang kita pelan-pelan bangkit berdiri. Engkau yang jauh menjadi dekat. Kita yang bukan anak, sarang yang liar, menjadi dicangkokkan melalui perjanjian. Haleluya. Kita yang bukan umat Allah menjadi umatnya. Ora Bapa Kapa. Apa Bapa. Angkat tangan dan hatimu. Panggil dia. Adonai Elohim. Yang mengikat perjanjian dengan kami semua. Tak besar kasih. Dan hati ini kami bawa kami masuk dalam perjanjian-Mu Bapa, sehingga kami bersyafaat ketika kami berseru kepadamu, bahkan ketika kami bersalah. Tapi kami berbalik kepadamu.
Tuhan yang Kau beri, pulihkanku. Kita nyanyikan dengan lembut, betapa besar, betapa besar ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Perjanjian membuat ketika seorang anak Tuhan berseru pada Bapa, Bapa mendengar. Malam ini, jika engkau mempunyai satu permohonan, naikkan bukan di atas tekad kita, bukan di atas sekedar tekunnya kita berdoa, tapi di atas perjanjian yang Dia sendiri mengikat dengan sumpah demi namanya sendiri. Di atas dasar itu kita menaikkan doa kita. Oh Rama Pakupa. Dan ketika anaknya berseru kepadanya, Mazmur 91, itulah doa dan janji orang yang hidup dalam perjanjian. Bukan semua orang. Makanya Tuhan berkata, sebab Ia mengenal namaku. Sebab Ia mengasihi aku dan Dia mengenal namaku. Apabila Ia berseru kepadaku, aku akan mendengar. Aku akan menjawabnya. Aku akan mengulurkan tanganku kepada Dia. Haleluya. Oh Yesus. Dan kita sudah belajar dari doa Bapa kami, Tuhan tidak pernah merendahkan, mengambil kecil pergumulan ekonomi. Maka Tuhan mengajarkan, berikan padaku Tuhan makanan, berkat yang Kau sudah sediakan buat aku. Dalam nama Yesus. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, biarlah kita rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita sudah diampuni lebih dulu. Bapak Cik, kalau kami mengambil roti dan anggur, dan kami memakan dan meminumnya, biarlah malam ini kami menerima perjanjian dan memperbarui. Ketika kami makan dan minum dengan iman, oh Yesus, Engkau dengar doa kami. Syafaat kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang lemah Kau kuatkan. Permohonan doa boleh naik ke hadirat-Mu oleh karena iman besar kami. Yesus Kristus. Kami bukan orang asing. Kami menjadi anak perjanjian. Kami boleh berseru kepadamu sebagai anak, bukan sebagai budak. Bapa, ini kami. Oh Yesakopa. Dan ketika Engkau masuk di situ, kita juga memperoleh hak untuk kita mendoakan dan memintakan pengampunan buat orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus. Silakan yang di dalam ruangan maju ke depan dan mengambil roti. Kasih.
pengampunanmu Tuhan. Notai pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Mari kita angkat roti dan anggur di tangan kanan dan kiri. Pada malam terakhir sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan, berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Demikian ia juga mengangkat cawan anggur. Berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Ambil dan minumlah setiap kali engkau meminumnya. Dan makan roti dan meminum cawan anggur ini. Engkau memperingati aku. Dengan kata lain kita memperbarui perjanjian. Kita di hadapan Tuhan. Engkau, kami adalah milik-Mu Tuhan. Jadikan kami orang yang berjalan bersama-Mu. Angkat roti di tangan kanan. Bukankah roti yang kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesua Masih Adonai. Angkat cawan anggur. Pandang dia, darahnya tercurah, memeteraikan. Darah Yesus Kristus lebih kuat dari darah Habel. Membawa persembahan yang sempurna dia bagi Allah Bapa di tata kasih karunia-Nya. Ketika kita menerimanya, kita dikuduskan, dibenarkan di hadapan Dia. Bahkan kita disembuhkan karena darahnya membawa kehidupan. Bukankah anggur yang kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Pengampunanmu Tuhan, gak pandang hina hati yang hancur, ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Angkat tangan. Biarlah kita melanjutkan perjalanan hidup kita dalam tudung anugerah perjanjian, sehingga kita berjalan di dalam naungan kepak sayapnya, dalam perlindungannya, dan kita dipuaskan dalam kelimpahan rumahnya.
Kebajikan dan kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita. Dalam nama Yesus. Oh, biarlah kita terima itu dengan iman. Dalam nama Yesus Masiah, dilepaskan kita dari semua yang jahat oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.